warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang diskriminan ya. Diskriminan itu simbolnya adalah D dan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4 kali A dikali C ya. Jadi, perhatikan contoh, misalnya tentukan nilai diskriminan dari X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu mana nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kita lihat di sini, koefisien dari X kuadratnya kan tidak kelihatan angkanya atau tidak ada. Berarti dia dianggapnya 1, maka A-nya adalah 1. Dan B adalah koefisien dari X. Nah, di sini kelihatan bahwa koefisien dari X adalah min 3. Ya, dan C adalah konstantanya. Nah, dari contoh ini kelihatan bahwa konstantanya adalah min 28. Nah, karena di soal ini hanya menanyakan tentukan nilai diskriminan, berarti kita tinggal masukin aja rumus diskriminan. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C ya. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya. Nah, B-nya itu kan min 3, berarti min 3 dikuadratin jadi 9 ya. Dikurang 4 dikali A, A-nya adalah 1 dikali C, C-nya adalah min 28. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita hitung dulu nih yang di belakang, yang perkaliannya gitu ya. Berarti nanti 9 ya, min 4 dikali 1 min 4 dikali min 28, dia jadi plus 112. Maka 9 ditambah 112, jawabannya adalah 121. Jadi kalau dia menanyakan nilai diskriminannya, berarti diskriminannya jawabannya adalah 121. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, hubungan akar-akar dengan diskriminan. Jadi, diskriminan itu ya punya hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pertama, kalau diskriminan lebih besar sama dengan 0, maka artinya persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar yang real atau nyata. Kemudian kalau diskriminannya lebih besar dari 0, artinya persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar yang real dan berlainan atau berbeda. Selanjutnya, kalau diskriminannya sama dengan 0, artinya persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar yang real dan sama atau kembar. Terakhir, kalau diskriminannya kurang dari 0, artinya persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar yang tidak real. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini kan pertanyaannya jenis akar ya. Jadi kalau dia nanyanya jenis akar, kita nggak perlu nyari akarnya. Kita menghitungnya menggunakan diskriminan. Nah, pertama, ini kan soal yang A, X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Berarti kita tahu bahwa A-nya adalah 1, ya kan? B-nya adalah min 6, ya, dan C-nya adalah 8. Maka nanti diskriminannya adalah, nah jadi kita menghitungnya menggunakan diskriminan. Nah, diskriminan itu kan tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Ya udah, kita tinggal masukin aja angkanya. Berarti min 6 kalau dikuadratkan dapatnya 36 ya. Dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 8. Nah, berarti 36 dikurang 4 kali 1 kali 8 kan 32. Berarti 36 dikurang 32 nanti dapatnya 4 gitu. Nah, ternyata kita peroleh bahwa diskriminannya nilainya sama dengan 4. Nah, 4 itu kan lebih besar dari 0, ya kan? Nah, karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka artinya persamaan kuadrat ini ya memiliki ya seperti yang tadi yang udah kita bahas di atas di kotak. Berarti artinya ini memiliki ya akar-akar yang real dan berlainan, memiliki akar-akar real dan berlainan. Jadi kita tinggal tulis aja gitu jawabannya, karena dia hanya menanyakan jenisnya gitu ya. Nah, ini berbeda, memiliki akar-akar real yang berbeda ya.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor yang B, atau contoh yang B. Nah, di contoh yang B, ini adalah X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita tahu nih, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4. Ya udah, berarti kita tinggal hitung diskriminannya. Maka diskriminannya sama dengan, ya, B kuadrat berarti kan min 4 dikuadrat, ini langsung aja ya, 16 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 4. Nah, 16 ini kan berarti 16 dikurang 16 berarti 0 ya. Nah, karena diskriminannya sama dengan 0, berarti artinya tadi kita tahu nih yang di kotak. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang sama atau kembar. Jadi kita tinggal tulis aja dia, ya, memiliki akar-akar yang kembar, akarnya sama gitu. Ini kita langsung tulis memiliki akar-akar yang sama atau kembar, ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang C. Ini X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0 ya. Berarti A-nya nanti 1, B-nya juga 1, C-nya 3. Nah, udah kita tinggal hitung nilai diskriminannya. Berarti diskriminan kan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 1, berarti 1 kuadrat 1, min 4 dikali A-nya 1, C-nya 3 gitu ya. Ini kan berarti 1 dikurang 12 ya. Nah, 1 dikurang 12 berapa? Min 11 gitu kan. Nah, karena diskriminannya ini adalah diskriminannya kurang dari 0, artinya ya tadi kalau kurang dari 0 berarti dia persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yang tidak real ya. Kita tinggal tulis saja memiliki akar-akar yang tidak real gitu. Ya, cukup jelas ya untuk penjelasan tentang diskriminan yang berkaitan dengan jenis-jenis akar. Jadi kita ngitungnya pakai diskriminan ya. Nah, contoh selanjutnya, nah berkaitan dengan tadi jenis akar tuh yang kita ketahui tentang bentuk-bentuk diskriminannya, nanti ada soal seperti ini biasanya ya. Nilai K ya, contohnya nilai K yang memenuhi agar persamaan 1 min K X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama. Nah, jadi langkah pertama ya kita nentuin dulu nilai A-nya nih. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih bahwa A-nya itu yang ini nih, yang di depan X kuadrat ini adalah A-nya. Nah, 4 ini adalah B-nya. Nah, min 1 ini adalah C-nya. Nah, sampai situ dulu. Kalau udah, nah sekarang kita ingat ya bahwa dia kan ditulis soalnya di sini di highlight nih ya, mempunyai dua akar yang sama ya. Kalau mempunyai dua akar yang sama, tadi kita ingat syaratnya adalah diskriminannya itu harus sama dengan 0. Tadi kalau akarnya sama berarti diskriminannya sama dengan 0. Jadi kita salin lagi rumusnya bahwa B kuadrat min 4 kali A dikali C itu harus sama dengan 0. Nah, kita kan mau cari nilai K ya. Ini D ya, yang depan D bukan 0. Ya udah kita masukin B-nya kan tadi 4 tuh. Berarti 4 kuadrat ya dikurang 4 dikali A. Nah, A-nya itu kan 1 min K. Nah, dikali C. C-nya itu adalah min 1. Nah, sama dengan 0. Nah, 4 kuadrat itu kan 16. Nah, dikurang, nah ini yang belakang kita kaliin dulu yang angkanya tunggal-tunggal dulu, berarti min 4 dikali min 1 itu kan dapatnya plus 4 ya, dalam kurung 1 min K ya sama dengan 0. Jadi biar mudah kita ngaliin yang tunggal-tunggalnya dulu ya, angka tunggalnya. Nah, ini kan nanti menjadi 16 ditambah, kita hitung nih, 4 kali 1 jadi plus 4, kemudian 4 dikali min K jadi min 4K. Nah, sama dengan 0. Udah deh, yang punya K biarkan di depan, ya kan? Ini kan 16 tambah 4, 20 ya.
Nanti kita pindahin ke belakang nih. Jadi min 4K ya akan sama dengan 20-nya pindah ke belakang jadi min 20 gitu. Ya udah, maka nanti K-nya adalah min 20 dibagi min 4. Jadi K-nya adalah 5. Nah, cukup jelas sampai di sini ya untuk contoh yang nomor 2. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, misalnya kita baca soalnya di sini ya. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah m-2x plus 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar nyata. Nah, seperti sebelumnya, pertama kita tentukan dulu nilai A, B, sama C-nya. Ya, pertama misalnya kita hitung A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya 1, ya. Kemudian B-nya adalah koefisien X. Nah, B-nya di sini ternyata adalah M dikurang 2 gitu. Nah, C-nya adalah konstantanya, berarti C-nya sama dengan 9. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kemudian soalnya mengatakan bahwa persamaan kuadrat ini nih ya mempunyai akar-akar nyata. Nah, nyata itu adalah real. Nah, kita ingat tadi ya di rumus bahwa kalau akar-akarnya nyata, berarti syaratnya adalah diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, nggak boleh lupa ya, tadi yang di kotak, nah kita lihat tadi ya di sini. Kalau dia punya akar-akar real atau nyata, berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Tapi kalau ada kata-kata berbeda, baru nggak pakai sama dengannya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke contoh yang ini ya. Nah, tadi diskriminan itu kan rumusnya adalah B kuadrat min 4 ya dikali A dikali C lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah, sekarang kita masukkan nih ke sini ya, ke rumus tadi, nilai A, B, sama C-nya. Nah, B itu kan berarti M dikurang 2 pangkat 2 ya, dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 9 gitu. Lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah M kuadrat ya min 4M ya, M kuadrat min 4M ya plus 4. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Silakan lihat video-video ibu yang lain untuk cara mengkuadratkan ya. Nah, kemudian ini dikurang 4 kali 1 kali 9 jadi min 36 ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah, ini kan berarti kita dapatnya M kuadrat min 4M ya. Nah, 4 dikurang 36 berarti kan dapatnya min 32 ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kayak bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Silakan lihat video ibu yang pertidaksamaan kuadrat kalau misalnya kamu masih bingung ya. Nah, ini kamu tinggal faktorkan nih dua buah angka, kalau dikali min 32, kalau ditambah min 4 ya. Berarti ini nanti kita dapatnya M min 8 sama M-nya plus 4. Nah, kalau udah, kita dapat nanti M yang pertama, kita dapat M sama dengan 8. Ya, ingat ini sama dengan dulu. Atau kita punya satu lagi, ya, atau M-nya sama dengan, nih satu lagi kita dapat min 4. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Kalau udah, ingat ya, kalau namanya pertidaksamaan, ini kan ada tanda pertidaksamaan ya, berarti kita wajib bikin garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangannya ya. Angka yang kecil taruh di depan. Ini berarti min 4 ya. Ini berarti 8. Nah, sekarang kita tinggal nentuin daerahnya. Daerah yang positif sama daerah negatifnya. Pilih angka di antara min 4 sama 8 ya. Misalnya kita pilih X sama dengan 0, kita masukkan ke sini nih ya, ke bentuk pemfaktornya biar lebih mudah. 0 dikurang 8 kan min. 0 ditambah 4 plus, berarti min dikali plus min. Maka di daerah tengah sini. Nah, sekarang kita cari daerah yang kiri sama yang kanan. Ya, misalnya yang kurang dari min 4. Berarti misalnya min 5.
Berarti kan min 5, min 8, min 5 tambah 4, min kali min plus, berarti daerah sini plus ya. Nah, yang kanan nanti kalau kita hitung, misalnya 9 dikurang 8 plus, 9 tambah 4 plus, jadi plus kali plus plus. Nah, ini positif ya. Nah, sekarang gimana cara nentuinnya ya? Lihat, soalnya ini kan mintanya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti dia minta daerah positif. Nah, maka daerahnya nih ada dua nih. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini daerahnya nih. Tuh ya. Ini adalah daerahnya. Maka nanti jawabannya ya dari contoh ini nih. Nilai M yang memenuhi ya. Nilai M yang memenuhi soal ini yaitu adalah M-nya kurang dari, nah ini bulatannya tadi harus isi. Kenapa isi? Karena di soalnya pakai sama dengan ya. Nah, sama dengan ya. Berarti nanti jawabannya menjadi M kurang dari sama dengan min 4 atau ya atau satu lagi M lebih besar sama dengan 8. Nah, ini adalah jawaban untuk soal atau contoh yang nomor 3. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya tadi ya. Jadi jawabannya yang ini. Nah, demikian ya penjelasan atau beberapa contoh yang berkaitan dengan diskriminan ya. Semoga kalian semakin paham dengan materi diskriminan. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video yang lain yang berkaitan dengan materi ini, yaitu persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, dan materi-materi pertidaksamaan lainnya.